Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Welcome back to Geography Class with me, Mrs. Ria Estidian Pertiwi Hasari, yang akan membersamai generasi smart untuk belajar geografi yang seru dan menyenangkan. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia. Oh iya, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Marilah kita mengisi kemerdekaan itu untuk tetap semangat belajar karena kita merupakan pionir bangsa negara kita untuk tetap maju dan berjaya di masa depan. Anak-anak, setiap yang ada di muka bumi itu selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk tak hidup pun juga akan bertumbuh. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan wilayah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menganalisis pertumbuhan wilayah dan tantangannya secara global. Ada yang bertanya, mengapa sih kita perlu mempelajari pertumbuhan wilayah? Mengapa pertumbuhan wilayah itu dipelajari? Nah, Ibu akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, studi pertumbuhan wilayah membantu siswa memahami bagaimana suatu wilayah berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, siswa akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan wilayah seringkali terkait dengan masalah-masalah global seperti urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim. Dengan memahami akar permasalahan tersebut, maka akan membantu siswa untuk menjawab segala kompleksitas tantangan global dan mencari solusi yang tepat. Jadi itu bagaimana caranya kita untuk mempelajari pertumbuhan wilayah. Nah, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Di layar monitor terdapat ada dua gambar. Gambar pertama itu menggambarkan suatu kota yang dipenuhi dengan gedung pencakar langit. Kemudian yang gambar kedua, di situ terlihat suasana pemukiman yang masih banyak
pepohonan maupun tumbuhan-tumbuhannya. Nah, apa yang mempengaruhi suatu wilayah itu memiliki waktu untuk bertumbuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mempelajari materi selanjutnya. Adapun lingkup pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan definisi pertumbuhan wilayah. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Yang ketiga, jenis pertumbuhan wilayah dan pusat pertumbuhan. Yang keempat, studi kasus 1 yang mana kita membahas fakta menarik tentang Jakarta, yaitu adalah kota metropolitan yang terbesar se-Asia Tenggara. Yang kelima, studi kasus 2 yaitu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Yang keenam adalah tantangan dalam mengatasi pertumbuhan wilayah yang tidak merata. Kemudian yang ketujuh adalah potret pertumbuhan wilayah global dan masa depan. Dan yang terakhir adalah refleksi pemahaman materi beserta simpulan. Anak-anak, mari kita membahas terkait dengan definisi pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah merupakan tingkat pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun pada sosial budayanya. Nah, secara fisik yang artinya kita lihat secara kasat mata. Apa-apa saja yang mempengaruhi, misalkan topografi, kemudian keadaan air dan lain sebagainya. Sedangkan sosial budaya itu terkait dengan aktivitas yang ada pada masyarakat. Nah, adapun pusat pertumbuhan merupakan wilayah atau kawasan yang memiliki pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di sekitarnya. Menjadi pusat pertumbuhan berbagai kegiatan ekonomi dan dapat mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Berikut ada kota-kota yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia. Untuk region A itu berpusat pada Medan, untuk region B itu adalah berpusat pada Jakarta, untuk region C itu berpusat pada Surabaya, dan untuk region D itu berpusat pada Kota Makassar. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Nah, di sini ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu terdiri dari tersedianya sumber daya alam, adanya industri dan infrastruktur yang mempengaruhi faktor pada wilayah tersebut. Jika tersedia sumber daya alam yang memadai atau sumber daya alam yang banyak, kemudian ditunjang dengan industri dan infrastruktur yang memadai dan lengkap, itu akan mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kita lanjut ke faktor sosial. Nah, di sini faktor sosialnya adalah pertumbuhan penduduk, pola migrasi, dan pendidikan. Jika suatu wilayah ditunjang dengan faktor sosial, dengan pertumbuhan penduduk yang stabil, pola migrasinya bagus, dan tingkat pendidikannya juga tinggi, itu akan mempengaruhi suatu wilayah akan semakin pesat dalam bertumbuh dan berkembang. Kita bandingkan kota A yang difasilitasi dengan pendidikan yang baik, sarana pendidikan yang baik, adanya kampus, adanya sekolah, kemudian kota yang lainnya itu tidak ditunjang dengan sarana pendidikan dan memiliki banyak penduduk, itu pasti akan mengalami perbedaan antara kota A dengan kota B karena adanya faktor sosial yang berbeda. Kita lanjut pada faktor politik, yang mana kebijakan pemerintah dan perencanaan wilayah. Nah, di sini anak-anak, terkait dengan itu, maka suatu kota atau suatu wilayah alangkah baiknya untuk membangun suatu sarana dan prasarana atau infrastruktur ataupun juga dengan sarana fasilitas umum yang dipakai oleh masyarakat. Alangkah baiknya untuk membangun itu kita perlu perencanaan yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai ketika kita bangun sarana pendidikan atau sarana kesehatan itu tidak
fokus atau tidak diperlukan oleh masyarakat. Ataupun juga wilayahnya kita bangun jauh dari pemukiman sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Jadi perlunya kita mempengaruhi adalah faktor politik, yaitu perencanaan wilayah dan kebijakan pemerintah. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan, yaitu adalah iklim dan topografi. Jika suatu wilayah yang memiliki lingkungan yang baik, kita bandingkan misalkan suatu daerah yang memiliki topografi yang tinggi dengan suatu wilayah yang memiliki topografi yang rendah, misalkan di wilayah pegunungan dengan wilayah yang dataran rendah, yang lebih maksimal atau yang lebih gampang untuk mengalami pertumbuhan wilayah adalah wilayah dataran rendah. Karena kenapa? Karena di dataran rendah itu fasilitasnya memadai dan kemudian akses untuk menuju ke sana itu mudah ketimbang suatu wilayah yang memiliki topografi yang tinggi yang akses untuk menuju ke sana itu susah untuk dijangkau. Kemudian yang terakhir adalah faktor teknologi, yang mana suatu wilayah itu difasilitasi dengan sarana transportasi dan komunikasi yang baik. Jadi suatu wilayah yang memiliki sarana transportasi dan komunikasi yang baik, maka itu akan menunjang suatu wilayah untuk bisa cepat bertumbuh dan berkembang ketimbang dengan wilayah atau suatu kota yang tidak maksimal fasilitas transportasi dan komunikasinya. Nah, generasi smart, di sini kita lihat jenis pertumbuhan wilayah. Nah, ada beberapa jenis pertumbuhan wilayah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga adalah pertumbuhan industri dan klaster industri. Yang keempat adalah pengembangan pariwisata dan sektor jasa. Dan yang kelima adalah pembangunan pertanian dan pedesaan. Generasi smart di sini terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produk domestik bruto suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu, di mana pembangunan ekonomi ini mencakup lebih dari sekedar pertumbuhan produk domestik bruto. Ini juga memperhatikan perbaikan dan kualitas hidup masyarakat dengan faktor misalkan pendapatan per kapita, tingkat kesehatan, akses layanan dasar, dan kesetaraan dan penurunan tingkat kemiskinan. Nah, di sini kita lihat pada infografis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2022. Kita lihat di sini sangat real sekali terjadi pertumbuhan ekonomi domestik bruto mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2022 ya. Kita lihat di sini sampai akhir ini kita sudah melihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari 3,70 sampai ke 5,31. Dan itu sangat luar biasa. Semoga semakin bertumbuhnya ekonomi pada suatu wilayah itu akan mempercepat pertumbuhan wilayah dan menjadikan suatu kota itu bertumbuh dan berkembang menjadi kota metropolis atau pusat pertumbuhan. Nah, kita beralih pada pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Terkait dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, ini merupakan faktor yang sangat kompleks ya. Karena penduduk sangat mempengaruhi dengan pendapatan per kapita suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk merujuk pada peningkatan jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Di sini kita lihat urbanisasi yang ada di Indonesia itu memiliki dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Di perkotaan misalkan ada tersedianya infrastruktur seperti jalan raya, transportasi publik, air bersih, dan sanitasi itu akan pasti melonjak untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Jadi semakin padat penduduknya pasti kebutuhan terkait dengan air bersih, sanitasi, dan sarana transportasi publik itu akan juga meningkat. Kita lihat di sini bahwa flyernya urbanisasi di Indonesia. Indonesia ternyata adalah negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di kota ya. Setelah China, India, US, dan Indonesia. Kita lihat di sini apa saja yang mempengaruhi urbanisasi suatu wilayah. Nah,
kita tahu sendiri bahwa urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi? Nah, salah satunya adalah masyarakat desa atau penduduk desa itu mencari pekerjaan atau lapangan kerja ke kota. Jadi, arus urbanisasi itu semakin lama semakin pesat dan meningkat. Karena masyarakat juga butuh untuk bekerja dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kita beralih pada pertumbuhan industri dan klaster industri. Terkait dengan itu, pertumbuhan industri merujuk pada peningkatan produksi dan kegiatan ekonomi dalam sektor industri, suatu negara dan atau wilayah. Maka klaster industri adalah pengelompokan perusahaan yang sejenis yang bekerja untuk saling melengkapi dan saling memperkuat yang terbukti memiliki daya saing tertinggi. Klaster ini seringkali melibatkan perusahaan yang saling memiliki hubungan untuk saling mendukung ya. Misalkan adanya produksi terkait dengan bahan baku, kemudian dikelola oleh produksi garmen dan sebagainya, sehingga mereka saling simbiosis mutualisme. Jadi mereka saling berpengaruh atau saling berhubungan antara satu sama lainnya untuk saling mendukung dengan adanya pertumbuhan industri pada wilayah tersebut. Generasi smart ini adalah pengembangan pariwisata dan sektor jasa. Di sini kita lihat bahwa sektor jasa mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui berbagai industri jasa seperti pariwisata, logistik, dan transportasi yang berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah mengembangkan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan sumber daya serta memajukan kebudayaan. Anak-anak, di sini kita lihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan itu diberikan penghargaan terkait dengan provinsi dengan desa wisata yang terbanyak se-Indonesia. Nah, di sini pada tahun 2022 kita lihat bahwa anugerah desa wisata ini diberikan kepada Sulawesi Selatan. Dan nantinya saya lihat kita baca pada berita bahwa sudah ada 51 desa wisata yang diusulkan untuk masuk pada kategori 500 desa wisata yang nanti akan dipilih di Indonesia. Jadi kita berharap yang dulunya 4 yang lolos jadi desa wisata pada tahun 2022, kita berharap nantinya akan meningkat desa wisata yang ada pada Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Nah, terkait dengan pariwisata dan sektor jasa, pastinya dengan meningkatnya sektor jasa pada Sulawesi Selatan atau pada suatu wilayah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, dan semoga dengan adanya semakin meningkatnya sektor pariwisata dan sektor jasa pada Sulawesi Selatan, kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin pesat di Sulawesi Selatan. Jadi itu anak-anak terkait dengan pengembangan pariwisata dan sektor jasa. Nah, kita beralih pada pertumbuhan pertanian dan pedesaan. Apabila transformasi pertanian dan lingkungan pedesaan dapat terlaksana dengan baik, maka perekonomian nasional juga pasti akan meningkat. Pembangunan pertanian merupakan penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan, termasuk di dalamnya adalah non-pertanian, kemudian menjadi bagian yang esensial untuk mengurangi kemiskinan dan pedesaan yang ada maupun yang ada di perkotaan. Jadi generasi smart terkait dengan pertumbuhan pertanian dan pedesaan, kita tidak bisa pungkiri bahwa Sulawesi Selatan juga masih sangat butuh dari dukungan pertanian yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai lumbung padi atau swasembada yang mana masyarakat pastinya membutuhkan padi untuk sebagai bahan makanan pokok.
Jadi diharapkan dengan adanya pertumbuhan pertanian yang didukung oleh dengan sarana yang lebih canggih lagi, itu akan mempengaruhi produksi atau kualitas padi atau pertanian yang ada pada Sulawesi Selatan. Namun di balik itu semua pasti ada sisi yang lain yang berkaitan dengan pertanian. Jadi semakin tinggi teknologi yang dipakai pada saat pertanian, yang dulunya orang mengatakan kalau pergi memanen ada bahasa Bugisnya namanya masangking, tapi sekarang dengan adanya teknologi yang ada, itu semua masyarakat yang dulunya memiliki lapangan pekerjaan atau memiliki pekerjaan sebagai masangki, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena adanya perkembangan teknologi yang kita gunakan seperti sekarang ini. Jadi ada sisi lainnya terkait dengan pertumbuhan pertanian dan pedesaan di Sulawesi Selatan. Anak-anak, kita beralih pada fakta menarik tentang Jakarta, yaitu sebagai kota metropolitan terbesar se-Asia Tenggara. Kita lihat bahwa provinsi terkecil di Indonesia, kota metropolitan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi Jakarta itu merupakan provinsi terkecil di Indonesia, hanya sekitar 0,03% dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia. Jakarta hanya memiliki kota madya 5 dengan 1 kabupaten, jadi sangat kecil sekali, hanya 0,03% dibanding dengan luas wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, kota dengan PDRB tertinggi di Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa Jakarta merupakan kota metropolitan yang di sana adalah pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lain sebagainya, yang pastinya semua masyarakat itu rata-rata berbondong-bondong melakukan urbanisasi karena mereka tertarik dengan adanya lapangan kerja yang sangat banyak tersedia di Jakarta. Dengan adanya banyaknya produksi atau adanya aktivitas ekonomi dan perdagangan yang ada di Jakarta, itu akan berakibat akan semakin meningkatnya PDRB pada kota Jakarta. Kemudian, kota Jakarta sudah meraih penghargaan terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang terbaik pada tahun 2023. Jadi luar biasa, jadi Jakarta itu memberikan inisiatif untuk menggunakan produk-produk dalam negeri yang terbaik pada tahun 2023. Nah, selanjutnya, selama 2 tahun berturut-turut itu mendapatkan penghargaan dunia di bidang transportasi yang biasa kita sebut Sustainable Transport Award, dikarenakan Jakarta telah berhasil mengintegrasikan sarana transportasi publik milik Pemprov dengan baik. Kemudian yang terakhir, kita ketahui bersama bahwa hanya Jakarta lah yang memiliki stadion termegah di Indonesia dan Asia Tenggara, yang biasa kita kenal sebagai Jakarta International Stadium, ya, yang biasa FIFA itu bertanding di situ ya. Jadi sebenarnya Jakarta itu sudah sangat terkenal di dunia. Kenapa? Karena Jakarta merupakan kota metropolitan yang sangat besar se-Asia Tenggara. Generasi Smart, kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Kita lihat pada infografis. Di sini untuk peran ekonomi provinsi terhadap nasional pada tahun 2023, di sini kita lihat, ini kita sudah ada warna hijau atau di layar monitor warna kuning. Di sini Sulawesi Selatan berada pada peringkat ke-9, ya, peringkat ke-9, yang mana mereka berperan dalam perekonomian nasional sebesar 3,5%. Ya, dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau kota-kota yang ada di Indonesia. Luar biasa ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi menurut provinsi, yaitu Indonesia urutan ke-8, yang mana berperan untuk perekonomian nasional itu sekitar 5,29%. Sangat luar biasa ya. Jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini,
mengalami pertumbuhan dan sehingga akan mengakibatkan suatu Sulawesi Selatan itu bisa berkembang dengan pesat seperti sekarang ini. Jadi semakin lama dengan dibangunnya CPI, dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas umum yang akan memancing aktivitas ekonomi pada Sulawesi Selatan itu akan mempengaruhi bahwa Makassar akan semakin lama pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan ekonominya akan semakin pesat. Jadi kita harapkan peran dari Sulawesi Selatan terkait dengan nasional maupun provinsi ini bisa berdampak baik dan bisa semakin lama pertumbuhannya semakin meningkat. Anak-anak, di sini ada Smart Challenge. Silahkan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah bisa memfasilitasi anak-anak atau generasi smart untuk mengerjakan LKPD atau Smart Challenge yang ada pada layar monitor ini. Yang pertama adalah mengapa pertumbuhan wilayah di Kota Makassar lebih pesat dari kota atau kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, identifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendukung pertumbuhan wilayah di kota atau kabupaten anak-anakku. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah silahkan bisa di-scan barcode yang ada pada layar monitor untuk bisa mengakses soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada pada layar monitor tersebut. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa memfasilitasi, mungkin bisa dijadikan beberapa kelompok. Nanti setelah itu mereka akan mendiskusikan apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan Kota Makassar sehingga lebih pesat daripada kabupaten lainnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apa saja potensi sumber daya alam. Misalkan mungkin ada spot pariwisata yang mungkin hidden gem yang ada pada wilayah kota atau kabupaten Bapak Ibu guru atau anak-anakku sekalian bisa dimasukkan pada potensi wilayah. Mungkin suatu saat pada tahun 2024 nantinya akan menjadi juga desa wisata. Kita bisa mengajukan potensi wilayah tersebut menjadi desa wisata nanti pada tahun 2024. Ataupun mungkin ada potensi sumber daya alam lagi yang lainnya yang bisa menunjang wilayah tersebut untuk bisa dipakai atau bisa menjadi faktor pendukung suatu wilayah bisa mengalami pertumbuhan wilayah. Oke, kita lanjut. Adapun tantangan dalam mengatasi pertumbuhan wilayah yang tidak merata. Nah, mungkin ada yang berpikir nih, mengapa sih wilayah provinsi yang ada di daerah Jawa atau wilayah bagian barat itu lebih cepat atau lebih pesat pertumbuhannya dibandingkan wilayah tengah dan wilayah timur. Nah, kita lihat di sini ada beberapa tantangan ya dan dalam mengatasi pertumbuhan wilayah yang tidak merata di seluruh Indonesia. Nah, di sini yang pertama adalah angka ketimpangan ekonomi antar wilayah masih sangat tinggi. Jadi kita ketahui bahwa di setiap wilayah itu memiliki PDRB atau produk domestik regional bruto itu berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Sehingga akan menyebabkan tingkat UMR atau upah atau gaji pada setiap karyawan itu juga berbeda-beda di setiap wilayah. Sehingga itu menyebabkan juga tidak meratanya pertumbuhan wilayah yang ada di Indonesia. Jadi adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah itu juga akan menyebabkan suatu pertumbuhan wilayah yang tidak merata. Kemudian yang kedua, konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan masih lemah dan kawasan strategis kabupaten yang belum berkembang. Jadi
kita ketahui bersama bahwa pusat pertumbuhan merupakan pemantik untuk wilayah-wilayah lainnya juga mengalami pertumbuhan pada wilayah tersebut. Tapi nyatanya tidak terjadi konektivitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Sehingga itu yang menyebabkan satu wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan semakin pesat, tetapi yang wilayah sekitarnya itu tidak mengikuti pertumbuhan yang ada pada pusat pertumbuhan tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan wilayah itu disebabkan karena adanya kurang connect, ya. Tidak ada hubungan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Kemudian kawasan strategis yang ada di daerah kabupaten itu juga belum berkembang karena belum difasilitasi, belum ada inisiasi dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang bisa dijadikan sebagai lahan atau aktivitas ekonomi pada wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan urbanisasi yang sangat tinggi. Penduduk perkotaan diperkirakan akan mencapai 60% dengan bonus demografi pada tahun 2030. Luar biasa ya. Jadi terjadi ketimpangan yang sangat signifikan antara penduduk yang ada di perkotaan dengan penduduk yang ada di pedesaan disebabkan oleh adanya arus urbanisasi di perkotaan. Yang sehingga kita lihat di sini ada 60% yang akan mendiami perkotaan disebabkan mungkin karena adanya faktor penarik, misalkan adanya lapangan kerja atau mungkin untuk meningkatkan pendidikan dan lain sebagainya, sehingga terjadinya arus urbanisasi yang sangat tinggi pada suatu wilayah. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik produsen maupun pengguna. Kuantitas, kualitas, serta persebaran sumber daya yang belum merata menjadikan pengembangan kemitraan antar berbagai pemangku kepentingan perlu diupayakan. Jadi diharapkan untuk mengatasi pertumbuhan wilayah yang tidak merata, ada pengembangan atau ada peningkatan sumber daya manusia yang ahli, baik itu produsen maupun penggunanya. Supaya kenapa? Karena manusia atau masyarakatlah yang menjadi pioner agar suatu wilayah itu bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima adalah konflik ruang. Semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat. Ada 20.000 kasus terkait dengan bencana banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Jadi kita ketahui bersama bahwa dalam pemanfaatan ruang juga itu belum terakomodasi dengan baik oleh pemerintah, sehingga akan menyebabkan beberapa konflik, ya. Mungkin ada misalkan mafia tanah dan lain sebagainya, atau pemanfaatan ruang yang kurang efektif untuk digunakan, sehingga bisa menyebabkan suatu wilayah itu akan mengalami banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, potret pertumbuhan wilayah global dan masa depan. Di sini ada urbanisasi yang cepat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk global, urbanisasi terjadi di berbagai belahan dunia. Peningkatan jumlah penduduk yang berimigrasi dari kota-kota besar dapat menciptakan tekanan pada infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kemudian yang kedua adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Beberapa wilayah di dunia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang cepat, misalkan seperti Tiongkok, India, dan negara-negara yang ada pada kawasan Asia Tenggara. Yang mana pertumbuhan ekonomi ini dapat memicu pergeseran kekuatan global dan menciptakan peluang baru. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan wilayah. Meskipun beberapa wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, pastinya akan ada dampak sehingga terjadi kesenjangan antara wilayah yang maju dan masih tertinggal, sehingga menjadi masalah yang relevan. Wilayah-wilayah yang terabaikan dapat menghadapi tantangan dalam mengakses peluang dan sumber daya. Jadi ini adalah potret pertumbuhan wilayah di masa depan. Kita lanjut. Pertumbuhan teknologi dan inovasi. Jadi di masa depan
nanti pusat-pusat pertumbuhan juga menjadi fokus utama inovasi teknologi. Peningkatan konektivitas dan pengembangan teknologi dapat mempercepat pertumbuhan wilayah dan sektor tertentu, sektor ekonomi tertentu. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan berkelanjutan dan lingkungan. Pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali dapat memberikan tekanan besar pada lingkungan dan sumber daya alam. Penting untuk mengintegrasikan prinsip pertumbuhan berkelanjutan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah. Kemudian yang keenam adalah perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan wilayah. Ancaman seperti naiknya permukaan air laut dan intensifikasi bencana alam dapat mempengaruhi wilayah pesisir dan membuat mereka menjadi rentan. Jadi dengan adanya pertumbuhan wilayah juga akan berdampak negatif terkait dengan perubahan iklim. Dengan adanya global warming atau pemanasan global itu juga akan menyebabkan naiknya permukaan air laut, sehingga lama-kelamaan daratan akan semakin sedikit dan air laut akan semakin tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah air yang ada di muka bumi itu adalah 70% air dan 30% daratan. Ketika air yang ada pada muka bumi itu yang berbentuk padat mencair, otomatis daratan juga akan semakin lama semakin tergerus. Ya anak-anak, jadi kita perlu menjaga bumi kita agar bumi kita masih tetap bisa kita tinggali sampai lama ya. Jangan sampai nantinya bumi kita semakin tua dan semakin sakit sehingga menyebabkan kita yang ada di muka bumi ini merasa terancam dengan berbagai macam bencana-bencana yang sudah kita rasakan seperti yang lalu-lalu. Kemudian kebijakan pengelolaan pertumbuhan. Pemerintah di seluruh dunia harus merancang kebijakan yang bijak untuk mengelola pertumbuhan wilayah. Ini melibatkan perencanaan tata ruang yang efektif, investasi dan infrastruktur, dan pengurangan kesenjangan wilayah. Kemudian migrasi dan multikulturalisme. Jadi pertumbuhan wilayah seringkali disertai dengan migrasi penduduk atau perpindahan penduduk. Ini dapat menciptakan masyarakat semakin beragam atau heterogen secara budaya dan etnis, yang dapat membawa tantangan serta peluang dalam membangun kesatuan sosial. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial dan gaya hidup. Pastinya dalam pertumbuhan wilayah juga dapat mempengaruhi perubahan sosial dan gaya hidup masyarakat, yang mana perkembangan ekonomi dan akses teknologi juga dapat membentuk bagaimana manusia itu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang awalnya kita kalau mau mengirim pesan sama teman kita menggunakan surat. Sekarang kita bisa via WA, via email, ataupun juga bisa dengan video call kita bisa saling bertemu sapa bersama dengan teman kita tanpa bertemu langsung secara online. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari terkait dengan materi pertumbuhan wilayah. Nah, marilah kita merefleksikan pemahaman materi kita dengan Ibu menyajikan soal-soal yang ada di layar monitor berikut. Are you ready? Ayo kita sama-sama merefleksikan pemahaman kita terkait dengan materi tersebut. Soal pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat di suatu wilayah seringkali mempengaruhi perubahan dalam tata guna lahan. Dampak yang paling sering timbul atau mungkin timbul dari pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap tata guna lahan adalah A. Penurunan konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. B. Peningkatan luas hutan dan kawasan konservasi. C. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. D. Penurunan permintaan akan lahan hunian. Atau E. Peningkatan peninggalan budaya di daerah perkotaan. Oke, anak-anak. Jadi jawabannya adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan industri.
Jadi kita ketahui bersama, semakin lama semakin tergerus lahan pertanian yang ada di wilayah kita atau ada di Sulawesi Selatan disebabkan adanya kebutuhan masyarakat terkait dengan pemukiman maupun dengan adanya lahan industri. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa semakin bertumbuh atau semakin banyak penduduk secara pesat, maka pastinya lahan pertanian akan terkonversi menjadi lahan pemukiman atau lahan industri. Oke, good job bagi anak-anak yang menjawab pertanyaan dengan tepat. Kita lanjut pada soal kedua. Pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan masalah-masalah lingkungan. Mana di antara pernyataan tersebut berikut ini yang paling sesuai dengan dampak negatif pertumbuhan wilayah yang tidak teratur terhadap lingkungan? A. Penurunan resiko bencana alam. B. Peningkatan kualitas udara dan air. C. Penurunan kerentanan terhadap pencemaran. D. Peningkatan keragaman hayati. Atau E. Peningkatan polusi udara dan penurunan kualitas air. Silakan anak-anakku menjawab pertanyaan yang ada pada layar monitor tersebut di kolom chat. Baik anak-anak, jadi jawabannya adalah peningkatan polusi udara dan penurunan kualitas air. Jadi betul sekali bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan wilayah yang tidak teratur pada lingkungan itu juga akan mempengaruhi terkait dengan polusi udara dan penurunan kualitas air. Kita lanjut pada soal ketiga. Pertumbuhan penduduk yang cepat dalam satu wilayah dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya alam. Dampak yang paling mungkin timbul dari pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap penggunaan sumber daya alam adalah A. Penurunan permintaan akan energi. B. Penurunan tekanan terhadap sumber daya alam. C. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. D. Peningkatan kebutuhan akan air bersih dan pangan. Atau E. Penurunan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Jadi silahkan menjawab pertanyaan pada soal ketiga. Oke, jadi jawabannya adalah ya, betul sekali, peningkatan kebutuhan akan air bersih dan pangan. Jadi itulah adalah dampak yang mungkin timbul ketika penduduk semakin banyak dan akan pasti membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan air dan pangannya. Jadi jawabannya adalah D, peningkatan kebutuhan akan air bersih dan pangan. Anak-anak, kita beralih pada sesi simpulan. Nah, kita simpulkan materi-materi atau hal-hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pertumbuhan wilayah adalah perubahan yang terjadi pada suatu daerah dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pertumbuhan wilayah dapat berdampak positif jika dikelola dengan baik, tetapi juga akan menghadirkan tantangan jika tidak diatur secara bijak. Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat atau lebih pesat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Pusat pertumbuhan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan regional dan nasional. Selanjutnya, potensi dan masa depan pertumbuhan di Sulsel. Jadi kita memperkirakan apa-apa saja sih potensi dan masa depan yang akan tumbuh di Sulsel. Yang pertama adalah sektor pariwisata, yang mana Sulsel memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama di daerah pantai dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua adalah sektor industri, yang mana seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sektor industri di Sulsel juga akan berkembang secara pesat. Kemudian yang ketiga adalah pertanian dan perikanan, yang mana kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Selatan itu banyak sekali tersedia sumber daya alam pertanian dan perikanan yang memadai, yang sangat banyak di seluruh penjuru Sulawesi Selatan. Adapun peran pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan,
yaitu Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan merupakan pusat pertumbuhan utama pada wilayah ini. Kota ini mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, menarik investasi dan menjadi pusat perdagangan di wilayah-wilayah sekitarnya. Masa depan pertumbuhan wilayah di Sulawesi Selatan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara bersama-sama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada. Peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan pembangunan manusia yang berkualitas akan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif di Sulawesi Selatan. Anak-anak, itulah tadi kita belajar secara bahagia dan seru pada hari ini. Saya berharap anak-anakku semua untuk bisa tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Karena kita ketahui bersama bahwa dengan adanya belajar, bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan dunia. Untuk mengisi kemerdekaan tersebut, marilah kita menjadi generasi penerus bangsa yang akan memajukan dan akan menumbuhkan perekonomian wilayah yang ada di Sulawesi Selatan pada khususnya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.